Bayangin dari 150 orderan per hari hanya jadi 1 orderan per hari. Bayangin kalau teman-teman itu kejadian di tokonya teman-teman. Setiap harinya dulunya 150 orderan, sekarang hanya cuma 1 hari itu hanya 1 orderan. Pasti teman-teman pusing, dan bahkan di situ kan juga ada buat nafkah orang banyak ya, pasti di situ ada tukang packing, ada admin dan lain sebagainya. Pasti teman-teman pusing banget. Nah, supaya ini nggak kejadian di toko teman-teman, ini nanti Mas Gus akan bagi tipsnya supaya nggak terjadian di toko teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Menarik banget teman-teman. Dalam video kali ini coba Mas Gus akan membahas kasus atau cerita lah dari salah satu subscriber atau penonton di YouTube Mas Gus kemarin bertanya, coba buat konten nggak toko rame yang biasanya jadi terjun payung gara-gara stop promo ekstra dan program termurah. Dari 150 resi setiap hari stop menjadi hanya 1 resi. Coba dibahas Mas Cintai Sholawat Official. Walaupun kayaknya belum subscribe juga, tapi nggak apa-apa, tapi topiknya menarik sekali. Kenapa tak buatin video di video kali ini. Nah, kita langsung aja teman-teman, kita coba bahas sedikit. Gara-gara berhenti program termurah Shopee dan promo ekstra, masnya tadi bilang seperti itu. Kita belajar dulu algoritma Shopee atau fungsi dari campaign tersebut. Kalau dari kasus yang kita bahas ini tadi, itu orderannya dari 150 hanya bisa 1 orderan per hari itu gara-gara dia berhenti ke program termurah. Dan dari program termurah itu sama ekstra paket ekstra promo lah, promo ekstra. Tapi saya rasa paling berpengaruh di sini adalah di yang program termurah Shopee, gitu ya teman-teman. Program termurah Shopee itu bisa jadi kayak bumerang. Mas Gus pun pernah mengalami sendiri ketika kemarin 55 itu jam 2 malam orderan sudah masuk hampir 400 sampai 500-an orderan. Dan itu produknya gara-gara program termurah itu juga, ditambah gratis ongkir, ditambah voucher, dan itu saya rasa bonyok Mas Gus. Harus menanggung produk rugi, pertama karena harga termurah, masih ruginya ditambah karena ada voucher. Ketika 55 kan ada banyak voucher, masih ketambah banyak voucher, dan terakhir masih boncos rugi lagi, orderannya banyak, jumlahnya banyak. Ketika itu Mas Gus jam 2 malam tuh sama harus buka dashboard seller center buat ngosongin stok. Nah, kasus itu sama seperti ini. Mungkin cuma bedanya kalau Mas Gus itu kita jualnya di harga murah karena emang produknya produk murah. Tapi mungkin dari Mas yang bertanya ini tadi, dia produknya produk SKU Hero gitu. Jadi kalau kita sudah submit produk ya teman-teman ke promo, misal program termurahnya Shopee, ketika kita dengan alasan apapun kita rugi, Shopee juga nggak mau tahu, yang jelas kita cabut dari promo tersebut, itu pasti langsung akan drop, gitu ya teman-teman. Dan ini tak wanti-wanti ke semua lah teman-teman Mas Gus, itu saya jelaskan, jangan sampai ketika kamu, kalaupun di situ kamu rugi kok cuma 100 pieces, 50 pieces atau 10 pieces, biarkan saja. Kalau cuma 150 kan masih mending. Mas Gus itu pernah sampai 500-an orderan rugi itu teman. Dan itu Mas Gus biarkan. Kenapa? Ya itu tadi dampaknya ketika kita langsung seketika narik campaign tersebut, itu pasti tokonya langsung drop. Apalagi catatan lagi nih, ini produknya produk SKU Hero atau produk terlaris di toko teman-teman. Pasti kerasa banget. Dan itu saya rasa agak susah buat naikinnya lagi, gitu ya teman-teman. Itu permasalahannya seperti itu. Mungkin masnya dia submit harga termurah di Shopee, dan ketika tahu hargaku kok rugi, semakin kesini ordernya semakin banyak dan ruginya kok bentino terusan, saya tarik aja. Dan itu toko produknya yang terlaris, pasti dampaknya seperti yang diceritakan masnya itu tadi. Oke, kita lanjut ke segmen kedua ya teman-teman.
Kenapa ini bisa terjadi? Nah itu tadi, algoritma Shopee itu nggak mau tahu kayak gini, nggak mau tahu kamu itu jualan di angka segitu, untung apa rugi, kamu harus membayar orang berapa. Yang jelas Shopee akan menampilkan ketika ada seller yang menampilkan, misal kaos ini ada yang jual 60, 50, ada yang 30, dan submit 30 itu 30 ini nggak mau tahu dia rugi apa enggak, sellernya yang 30 akan dibus sama si Shopee, kan gitu algoritmanya teman-teman. Dan yang kedua adalah pantangan nih ya teman-teman, jangan sampai teman-teman lakukan, bahkan Mas Gus pun nggak melakukannya. Ketika sudah punya SKU Hero atau produk terlaris di toko teman-teman, itu diubah fotonya, diubah judulnya, bahkan harganya. Kalau harga masih mending lah, kalau kita naikin 5.000, 10.000, kalau masih kompetitif dengan kompetitor masih worth it. Tapi kalau foto, judul, apalagi campaign dan promo, itu dampaknya bisa seperti itu. Apalagi promo yang seperti mungkin termurah di Shopee, lah itu dampaknya akan terasa banget. Itu kalau catatannya harus produk hero ya teman-teman, produk terlaris. Kalau nggak tahu produk hero itu produk terlaris di toko teman-teman, pasti ada nomor satu produk yang paling laris di situ. Nah produk itu jangan sampai diutak-atik, ganti judul, ganti foto produknya, apalagi sering gonta-ganti harga. Kadang campaignnya sudah submit harga termurah, ujuk-ujuk atau tiba-tiba ditarik dengan suatu alasan apapun itu. Kalau itu teman-teman belum kejadian di teman-teman, jangan sampai itu dilakukan. Bahkan Mas Gus itu sendiri kalau boleh cerita, dari 2019 sampai sekarang SKU Hero Mas Gus produk terlarisnya, walaupun ada yang lain lah, SKU Hero yang baru yang lagi naik, SKU pertama yang angkat toko Mas Gus itu sampai sekarang nggak tak ubah teman-teman, paling ubah di variasi dan harga buat naikin, dan mungkin ada penyesuaian lah harganya, karena setiap tahun kan kita juga dari bahan dan lain sebagainya pasti ada kenaikan. Nah itu pasti Mas Gus cuma ngubahnya di situ tok, dari judul dan dari fotonya nggak pernah Mas Gus ubah sama sekali. Itu ya teman-teman, itu segmen keduanya seperti itu pelajaran buat teman-teman juga, buat Mas Gus juga pribadi karena sudah pernah mengalaminya. Nah segmen ketiga, solusinya gimana Mas biar nggak kejadian hal seperti itu di toko teman-teman. Yang pertama, saya sarankan teman-teman itu selalu punya produk yang subsidi silang. Apa dalam arti di sini subsidi silang itu, jangan misal produk hero-nya teman-teman celana jeans, jangan celana jeans itu terus yang kalian submit di harga termurah, campaign dan lain, flash sale dan yang lainnya, itu jangan produk-produk itu terus. Coba ciptakan SKU hero yang lain. Misal dari jeans panjang, ada buat jeans pendeknya. Lah jeans pendeknya itu dipersiapkan. Apalagi kalau buat yang campaign subsidi silang buat traffic juga. Kalau itu kan di produk ya teman-teman, buat traffic juga harus ada. Buat traffic itu ada suatu produk yang buat traffic tinggi, ada produk yang buat marginnya yang tinggi. Nah teman-teman itu harus bisa buat subsidi silang seperti itu. Harus ada produk yang buat traffic, ada produk yang buat margin tinggi, gitu ya teman-teman. Itu yang pertama, saran Mas Gus seperti itu. Cari misal celana jeans, itu celana jeansnya harus harganya yang buat kita profit lah, kita buat cari margin profit, kita cari margin profit dari produk jeans itu. Yang kedua, kita buat trafficnya itu kita cari harga celana mungkin yang murah. Kalau mungkin pengen satu kategori ya bisa cari di mungkin celana dalam yang mungkin harganya 10.000, itu buat cari trafficnya teman-teman. Nah di situ yang produk buat disubmit di campaign termurah di Shopee ya produk celana dalamnya, jangan jeansnya, jangan celana jeansnya. Kalau teman-teman submit di celana jeansnya dan itu langsung ketika submit campaign dan terus ditarik, kejadiannya seperti kasusnya ini tadi, orderan dari 150 langsung drop.
Nah gitu teman-teman, hati-hati itu kalau submit campaign termurah di Shopee itu saya sarankan produk-produk yang mungkin belum laris atau mungkin produk-produk pendamping yang buat traffic saja gitu ya teman-teman. Terus yang kedua solusi dari Mas Gus adalah jangan utak-atik produk-produk SKU yang sudah hero. Contoh tadi celana jeans, jangan diotak-atik dari judulnya, dari fotonya. Kalau nambahin video boleh silahkan, tapi kalau mengubah harga juga harus hati-hati, harus lihat kompetitor harganya masih kompetitif apa enggak, apalagi sampai menarik campaign yang sedang winning. Soalnya kalau kita campaignnya lagi winning kita tarik, otomatis Shopee itu menganggap oh seller ini nggak beneran mau jualan di Shopee, sudah dikasih traffic banyak malah dia mengundurkan diri, dan efeknya kayak tadi dari 150 orderan bisa hanya 1 orderan. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, boleh diciptakan lagi SKU hero tadi yang sudah saya jelaskan. Ciptakan lagi SKU hero yang mungkin bisa buat dongkrak buat trafficnya. Ketika ada kasus seperti ini, kalau kita yang didaftarkan bukan SKU hero nya, teman-teman masih bisa ada orderan yang konsisten. Kalau awalnya dari sebelum kita submit program termurah orderan 50 bisa menjadi 150 karena traffic program termurah Shopee, ketika kita cabut seketika orderan di Shopee itu tadi, dia akan balik ke SKU hero yang dulunya 50 orderan. Itu aja teman-teman, tip ini semoga bisa dikerjakan dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti see you next video. Kalau masih ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar, dan jumpa lagi di video berikutnya. Jualan cerdas, orderan deras. Bye bye.